Ya, kali ini kita akan bahas tentang bangun datar ya. Dalam hari ini adalah sifat-sifat persegi. Oke, langsung aja kita buat dulu perseginya. Kita buat dari sini. Gambarnya seperti ini. Misalkan seperti ini. Oke. Terus kita kasih titik dulu. Ini titik. Keempat sudutnya kita kasih titik. 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 Kita label ya, beri nama. Misalkan ini A. Ini B, di sini C, dan sini D. Jadi hati-hati dalam pemberian nama, kita harus membentuk sebuah lingkaran ya. Jadi dia memutar searah jarum jam ataupun memutar berlawanan arah jarum jam. Jadi tidak boleh AB lalu bawahnya CD, nggak boleh. Jadi harus memutar AB, CD seperti ini. Oke, apakah ini persegi? Belum. Kita belum bisa mengatakan gambar ini adalah persegi. Jadi kita harus kasih informasi lagi, kita berikan informasi lagi supaya dia jelas bahwa bangun yang kita gambar ini adalah persegi. Jadi kita akan kasih tanda set, 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 set yang menyatakan bahwa keempat sisinya sama panjang. Jadi supaya dia persegi, dia harus memenuhi yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Oke, itu yang pertama. Tapi kalau hanya begini, kita juga belum bisa katakan dia persegi. Jadi dia harus memenuhi informasi yang kedua adalah keempat sudutnya siku-siku. Oke, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu informasi. Keempat sisinya sama panjang. Sisi yang mana? Dalam hal ini adalah AB, panjang AB, itu akan sama juga dengan panjang BC, akan sama panjang dengan panjang CD, dan sama panjang juga DA. DA atau AD boleh ya, tidak ada masalah. Nah, yang kedua dia harus memenuhi bahwa keempat sudutnya siku-siku. Siku-siku alias 90 derajat. Dalam hal ini adalah sudut A itu harus sama dengan sudut B, harus sama dengan sudut C, harus sama dengan sudut D, dan besarnya adalah 90 derajat. Jadi siku-siku ditandai dengan simbol kotak ini. Oke, kalau sudah begini, baru bisa kita sebut bangun ini adalah suatu persegi. Jadi bangun ini persegi. Oke, kita akan selidiki sifat-sifat apa sih yang dimiliki oleh persegi. Pertama, saya akan menghubungkan ya sebuah garis dari titik sudut yang berhadapan. Jadi dari A, saya akan hubungkan ke C ya. Oke. Lalu dari B, kita ke D. Oke, agak miring ya, kurang bagus. Perbaiki dulu. Ya, kurang bagus juga ya sebenarnya, tapi ini yang terakhir kali lah ya. Kurang bagus. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ruas garis yang saya hubungkan AC dan BD itu kita kenal sebagai diagonal. Jadi AC dan BD merupakan diagonal persegi. Jadi persegi ini memiliki dua buah diagonal, ya. Lalu kita selidiki lagi, ternyata kedua diagonal, kita bisa tulis kedua diagonal sama panjang dan saling berpotongan atau berpotongan saja dan berpotongan
tegak lurus. Jadi saya bisa tulis si AC itu sama panjang dengan si CD. Oh, salah. AC dengan BD. Kok jadi CD? AC dengan BD ya. AC dengan BD. Oke, dia kan sama panjang. Lalu mereka berpotongan tegak lurus ya. Jadi AC itu juga tegak lurus dengan BD. Jadi saling tegak lurus. Nah, perpotongan ini kita sebut aja namanya adalah E. Nah, ini membentuk sudut siku-siku. Ya, kalau satu siku-siku ya teman-teman sebelahnya juga siku-siku. Jadi semuanya sini. Konsekuensi dari perpotongan kedua diagonal ini, nah, titik ini akan membagi diagonal AC maupun diagonal BD menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi panjang AE akan sama panjang dengan CE. Demikian juga panjang BE akan sama panjang dengan DE. Jadi kalau kita tuliskan AE, kita tuliskan gini. Perpotongan diagonalnya, kedua diagonalnya terbagi dua sama panjang. Ya, kita tulisnya gimana? AE sama dengan CE, AE sama dengan CE, dan satu lagi adalah BE sama dengan DE. BE sama dengan DE. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah beres ya. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan lagi, ya kita bisa amati bahwa diagonal ini, diagonal AC maupun BD, dia membagi sudut menjadi dua sama besar. Jadi diagonal ini akan membagi sudut sama besar. Karena ini siku-siku terbagi oleh dia, nanti dia akan menjadi 45-45. Jadi sudutnya akan terbagi dua sama besar. Kita juga bisa tinjau kalau misalnya mau ngambil lagi, ada berapa simetri lipatnya. Nah, itu nanti ada simetri lipat yang mendatar, horizontal, vertikal, lalu yang diagonal. Berarti ada 4 simetri lipat. Kalau misalnya mau dilanjutkan lagi ya, ada 4 simetri lipat. Terus kalau mau tinjau dari simetri putar atau dapat menempati bingkainya berapa cara, ya karena sisinya sama, berarti untuk yang depan ini dia bisa menempati bingkai dengan 4 cara. Lalu dibalik juga sama menempati bingkai 4 cara. Jadi total ada 8 cara untuk menempati bingkai seperti ini. Nah, ini simetri putarnya ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini saja lah yang saya tuliskan. Jadi tidak usah terlalu mendetail. Yang jelas untuk membentuk sebuah bangun persegi, kita butuh syarat keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Kalau sudah memenuhi keduanya ini, baru boleh kita sebut dia sebagai persegi. Oke, semoga bermanfaat.